akar-akar dengan koefisien suku banyak, ya. Oke, kita lihat berikut ini. Kakak ingat ya, dulu waktu kelas 10 ya, jika kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka nilai akar-akarnya yaitu x1 atau x2-nya adalah akar-akar persamaan kuadrat, sehingga memenuhi x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a, ya. Nih, masih ingat? Oke. Baik. Nah, min b per a itu ya kakak ngelihatnya sebagai min dari koefisien x dibagi dengan koefisien x kuadrat, ya. Juga bisa dilihat sebagai koefisien x kuadrat ini adalah x kuadrat itu adalah x yang berpangkat tertinggi, ya. Jadi jangan semata-mata melihat x kuadrat saja, karena kita mau mengembangkan ke x pangkat 4, x pangkat 5, bahkan ke x pangkat 2020 bisa loh, Kak. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Nah, maka ya di sini x1 tambah x2-nya itu adalah koefisien x ya dibagi dengan koefisien x kuadrat dikalikan dengan negatif, ya. Dapatnya dari mana sudah dibahas waktu kelas 10, ya. Demikian juga untuk x1 kali x2, ya. Dia hasilnya adalah merupakan konstanta dibagi dengan, nah ini nih ya, konstantanya dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi. Maka dibentuk ax kuadrat plus bx plus c, dia adalah c per a. Ya, jadi mengingatnya adalah konstanta, ini catat nih, konstanta per koefisien x pangkat tertinggi. Oke, silakan dicatat dulu, di pause, dicatat dulu, ya. Dan kakak lihat nih, ya, tandanya ya berbolak-balik gitu ya. Ini negatif yang ibu lingkerin, atau terus kemudian ini adalah positif, jadi bergantian ya, negatif positif ya, untuk nanti lihat ke persamaan x pangkat yang lebih tinggi lagi nanti, ya. Oke. Nah, waktu kelas 10 kan bilangnya b negatif b per a dan c per a ini, ya. Karena kita kelas 11 ini sudah menginjak ke suku banyak, nggak hanya persamaan kuadrat saja, tidak hanya suku banyak dengan x tertinggi berpangkat 2, ya. Kakak perhatikan bahwa persamaan kuadrat adalah suku banyak berderajat 2. Kalau ditulis dengan rumus umum, suku banyak persamaan kuadrat itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu, nih ibu baca yang ini ya, A1x kuadrat ditambah A1x ditambah A0 sama dengan 0, ya. Maka kita lihatnya x1 plus x2 itu adalah negatif dari koefisien x per koefisien x kuadrat, ya, atau
negatif dari koefisien X berpangkat tertinggi dibagi dengan koefisien dari X pangkat tertingginya dikurang 1. Nah, ini bisa di pause dulu, dicatat. Oke? Nah, terus kita lanjut lagi. Demikian juga X1 kali X2-nya. Ya. Kakak lihat nih. Merupakan ya positif ya. Tadi kalau ini sudah negatif, dia positif. Positif dari konstanta per koefisien X pangkat tertinggi. Di sini X pangkat 2. Kita lihat konstantanya itu adalah A0 dan koefisien X pangkat tertingginya adalah A2. Dan perhatikan indeks dari A-nya mulai dari A0-nya adalah dari konstanta ke pangkat lebih tingginya A1, lalu pangkat lebih tinggi lagi A2 ya. Jadi dari kanan meningkat ke kiri ininya nilai indeksnya. Oke, ini bisa dihapus, bisa dicatat ya. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini kenapa ditulis pakai rumus umum suku banyak? Ya. Karena dengan pola yang sama akan mudah didapat nilai X1, X2, X3 dan seterusnya sebagai berikut. Oke. Kita next. Nah, kita lihat sebagai berikut. Nih, suku banyak sudah berpangkat 3 nih, Ibu contohkan ya. Ini ya. Oke. Maka kita lihat ya. X1 tambah X2 tambah X3 ya, Ibu merah ini. Ada negatif duluan. Ya. Mulainya dari negatif dulu. Ini adalah koefisien X pangkat tertinggi dikurang 1 ya. Jadi X pangkat 3 dikurang 1 per koefisien X pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya X pangkat 3. Sesuai kan? Jadi A2 per A3 negatifnya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya kalau X pangkat 3 ya, itu enggak langsung ke X1 kali X2 kali X3 ya. Ada bentuk yang pertama kan ini X-nya sendirian 1 nih ya, X1 sendiri ditambah X2 sendiri tambah X3 sendiri. Perhatikan. Nah, kalau di berikutnya adalah yang X1 kali X2 ya, lalu X1 kali X3 ya, ini X1 kali X2, X1 kali X3, ini X1 kali X2, X1 kali X3. Lalu kita punya lagi X2 kali X3. Cuman ada 3 macam suku yang terdiri dari perkalian 2 akar. Ya, oke. Itu, nah berurutan. Ya, ini tadinya A2 ya. Ini adalah A1. Bawahnya tetap A3 semua. Oke, gampang kan? Nah, baru bentuk X1. Nih, Ibu hapus dulu biar nggak bingung. Baru bentuk X1 kali X2 kali X3. Tadinya ini A2, ini A1 ya, ini positif. Oke, ini A1, ini jadi A0 dan ini negatif. Jadi berubah negatif, positif, negatif lagi. Paham ya? Oke. Baik, Ibu lanjut. Kita lihat polanya nih. Ya.
Perhatikan tanda positif negatif. Oke. Perhatikan penyebut selalu koefisien dari X berpangkat tertinggi, ya kan? A3, A3, A3. Gitu. Oke? Sorry. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke baris berikutnya nih. Kemudian kakak coba cari nih isi rumus berikut untuk X berpangkat 4. Seperti ini ya. Perhatikan, kita lihat A0-nya mulai dari konstanta. Mau pangkat 1, 2, 3, 4, 2020. A0-nya itu adalah konstanta. Baru berikutnya A1-nya adalah koefisien dari X. Demikian terus sampai pangkat tertinggi. Ya, pahami itu. Pause dulu videonya, dengerin ulang. Oke. Nah, setelah itu kakak isi nih X1 tambah X2 tambah X3 X4 kira-kira apa ya? Oke. Kemudian kakak akan punya X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4. Nah, biar gampang ini dibutuhkannya apa ya? Oke, sorry. Nih, X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X4. Terus ini ibu ganti biru nih. Atau oke deh, biru. Terus kemudian berikutnya yang X2 kali X3, X2 kali X4. Paham? Nanti kalau udah, tuh kan gitu. Terus kita punya ibu ganti kuning. Berikutnya X3 kali X4. Oke, silahkan ya di pause dulu, dicatat pakai warna-warni kayak ibu nih. Oke. Nah, maka itu lihat tuh urutannya, jadi nggak bingung. Oke ya, kakak udah terbiasa pelangi-pelangi. Untuk ini kecil lah ya. Oke. Nah, terus kakak lihat di sini, ibu ganti lagi jadi merah. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk X1 kali X2 kali X3 ya. Maka kakak punya seperti ini. Jadi dia tersusun juga sampai semua X-nya ya terkalikan 3 kali ya. Catat susunannya ya, pahami polanya. Terakhir yang paling gampang adalah X1 kali X2 kali X3 kali X4. Nanti patokan yang sering dipakai, sering ditanya ya untuk suku banyak berpangkat tertinggi itu adalah yang ini sama yang dilingkirin, masih dilingkirin merah ini. Oke ya. Nah, baik. Ini bisa di pause dulu, kakak coba dulu, baru nanti lanjutin videonya ya, karena layar berikutnya adalah jawabannya ya. Penasaran? Pause dulu, kerjakan dulu, nanti lanjutin videonya untuk mencocokkan. Oke. Nah, ini nih kak kuncinya ya. Dari suku banyak A4 X pangkat 4 tambah A3 X pangkat 3 tambah A2 X pangkat 2 tambah A1 X pangkat 1 tambah A0 X pangkat 0, ya kan? Sama dengan 0. Jadi indeks dari A-nya matching sama pangkat X-nya gitu. Ya, kakak boleh ngelihatnya dengan cara yang berbeda, kakak ngertinya dapat ngelihatnya enaknya begini nih. Ya udah, silahkan. Ya, gitu. Malah bagus kalau kakak bisa ngelihat dengan sudut pandang kakak sendiri. Oke. Nah, di sini kakak dengan mudah tadi ya, ini adalah koefisien dari X pangkat tertinggi ya. Koefisien X pangkat tertinggi dikurang 1 kan. Maka ini adalah koefisien dari X pangkat 3, maka diambil A3. Dan penyebutnya selalu koefisien dari X pangkat tertinggi.
Ya kan? Oke, jawaban kakak cocok? Ya, lihat. Nah, ini negatif, ini positif, negatif, positif lagi. Ya, lihat polanya. Kalau sudah sesuai dengan pekerjaan tadi kakak tadi, selamat ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya pertanyaannya. Kalau fx kakak adalah suku banyak berderajat 2018 ya, yaitu A 2018 X pangkat 2018 demikian seterusnya titik 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 tambah terakhirnya pasti A0 ya. X pangkat 0 sama dengan 0, itu suku banyaknya. Dengan kalimat seperti ini, suku banyak berderajat 2018 ya. Maka nilai dari X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, ini dibacanya dan seterusnya. Dan seterusnya tuh. Ya, itu tuh elipsis ya, dibacanya dan seterusnya. Kalau ini dibacanya sama dengan adalah gitu. Jadi beda, sama-sama titik 3 tapi maksudnya beda ya. Jadi kakak harus perhatikan nih, guru pasti sering ngomong, cuman kadang-kadang kurang terperhatikan ya, jadinya bingung ini maksud soalnya apa ya gitu ya. Jadi perhatikan, pause videonya, dengarkan penjelasan ibu. Nah, oke. Kita lihat seperti ini. Berarti ini kan penjumlahan dari X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X ke 2018 itu adalah penjumlahan X yang terakhir kan. Perhatikan, berarti yang menggunakan rumus koefisien X yang mana, per koefisien X yang mana. Oke, silakan bisa di pause videonya dan kakak bisa coba, karena berikutnya adalah kuncinya. Nah ya, jawabannya gampang banget ya kan. Nah, selamat, pasti banyak yang sudah langsung bisa nih ya. Jadi jawabannya adalah negatif dari ya, ini adalah ini adalah X penjumlahan dari suku-suku yang rumus yang pertama. Tadi ibu bilang suku yang terakhir. Sorry ya. Penjumlahan dari akar-akar yang pola terakhir. Ini yang pola yang pertama, sorry. Ya, mudah-mudahan ibu salah ucap, kakak segera ngeliat, wah ini ibu salah ucap, karena kakak paham. Baik, kita hapus lagi nih. Maka ini adalah jawabannya. Selamat yang udah sesuai ya. Karena ini adalah koefisien X pangkat tertingginya dikurang 1 per koefisien X pangkat tertinggi ini dengan tanda negatif ya. Bisa aja sih ditanyain ya, yang X1 kali X2 kali X3. Jadi untuk yang penjumlahan 3 faktor dari suku banyaknya gitu ya. Ini yang pertanyaan termudah adalah yang menggunakan pola pertama dan pola terakhir ya. Kakak bisa kembangin sendiri kalau yang ditanya yang penjumlahan X1 kali X2 tambah X1 kali X3 atau penjumlahan dari 2 faktor akar suku banyak, gimana? Kakak bisa kembangin sendiri, cari sendiri jawabannya ya. Oke, jadi jangan kalau guru menjelaskan jangan sampai tertutup kakak rasa ingin tahunya, sehingga hanya cukup dengan ini saja. Kakak harus buka
wawasannya. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ya? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Aplikasi hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak. Ya. Nah, ini nih kita lihat. Akar-akar persamaan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 4x min 3 sama dengan 0. Ya, yang ditanyanya nih, nggak cuman P tambah Q tambah R. Ya, kalau P dan Q dan R adalah suku banyaknya. Ya, bisa soal aplikasinya bisa begini nih Kak. Oke, nah kita lihat. Idenya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu harus kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan akar-akar yang ada pola jawabannya yang seperti sudah dibahas di slide sebelumnya. Ya. Nah, ini Kakak bisa uraikan ya. P tambah Q tambah R kalau dikuadratkan itu kan sama aja dengan P tambah Q tambah R. Ya kan? Kakak kali-kalikan seperti ini, hasilnya adalah PQ. Maaf. Kok ke situ sih? P kali P kuadrat. Ya. P kali Q, PQ. Ya. P kali R, PR. Terusin semuanya ya. Maka Kakak akan mendapatkan, ya, ini Ibu hapus biar nggak bingung. Kakak ini lanjutin ya. Oke. Nah, kalau P tambah Q tambah R dikuadratin setelah Kakak lanjutkan tadi kali pelangi-pelanginya, maka akan kelebihan bentuk ini nih Kak, kelebihan bentuk 2PQ tambah 2PR tambah 2QR deh Kak. Ada lebih hasil ininya ya, bentuknya. Kalau P tambah Q tambah R dikuadratin, hasilnya itu tidak pas cuman P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Ya, tapi ada kelebihan bentuk ini. Dengerin baik-baik videonya ya. Makanya P tambah Q tambah P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu samanya dengan ya P tambah Q tambah R dikuadratin, tapi harus dikurang dengan 2 dalam kurung PQ tambah PR tambah QR. Ya, Kakak uraikan. Oke. Maka berdasarkan rumus yang sudah Kakak coba dan pelajari sebelumnya, bahwa P tambah Q tambah R ya, itu sama dengan negatif dari min 3/2. Ya, masih ingat dari rumus itu ya? Tapi karena P tambah Q tambah R-nya dikuadratin, negatif dari min 3/2-nya juga dikuadratin. Tuh, lihat. Oke, bisa di-pause dulu videonya. Oke. Baik. Demikian juga Kakak masih ingat bentuk ini, ya. PQ tambah PR tambah QR itu tadi polanya Kakak kan udah dapat ya. Udah tahu dari slide sebelumnya, yaitu /, ya, positif dari, kita geser lagi, yaitu 4/2 ya, dari koefisien dari X pangkat tinggi dikurang 2. Oke, kalau bisa jadi yang awal itu negatif dari negatif 3/2, dan yang untuk yang ini PQ tambah PR tambah QR sesuai dengan rumus tadi pada slide sebelumnya, itu dapatnya dari situ Kak. Oke, nah udah deh ya, Kakak akan mendapatkan
Nah, ini tinggal dikuadratkan. Oke. Terus ini tinggal dikalikan min 2. Nanti ini tinggal dihitung ya, Kak. Enggak harus Ibu Novi yang hitung. Kakak hitung sendiri ya. Oke, sorry. Maka demikianlah jawaban untuk pertanyaan yang A. Ini, oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Ya. Ini idenya adalah samakan dulu penyebut ya. Maka ini adalah menjadi nih yang pertama ini kan dijadikan PQR. Ya kan? Atasnya ada P. Ini jadi QR. Penyebutnya kan tadi berarti dikalikan dengan QR, berarti pembilangnya dikali QR. Paham? Seper P itu sama dengan 1 QR per PQR. Karena ini pengalinya bernilai 1. Kenapa dikalikan QR? Supaya sama-sama penyebutnya PQR biar bisa dijumlahin. Gitu aja sih, Kak. Oke, Kakak lanjutkan sendiri untuk seper Q-nya sama seper R-nya ya. Dengan ide yang sama. Oke, bismillah bisa. Oke, nanti kakak akan punya ya ini nah lo kan kalau kita ngerti akhirnya ketemu deh ternyata buku ini salah cetak, harusnya bukan P ya tapi QR ya kan, berarti ini suku pertama ada ini kan PQR ya, yang pertamanya QR ditambah PR ya kan, ditambah PQ ya kan. PQ ini tulisannya aduh maafin, maaf ini bagus, PQ ya kan. Nah berarti bukan rumus yang pertama yaitu negatif dari min 3/2, tetapi didapat dari pola yang kedua ya, yaitu yang 4/2 ya, berarti ini sama dengan tuh 4/2. Oke, ini yang lain Ibu hapus dulu ya. Nah, yang ini salah nih. Sorry. Oke. Ini salah. Jadi ini kesini salah. Terus ini Ibu hapus. Nah, oke. Kan 4/2 tuh pembilangnya ya kan? Karena QR tambah PR tambah PQ. Ya, sama tuh ini dengan ini nih 4/2 ya kan? Karena PQ tambah PR tambah QR. Ya. Jadi mengikuti rumus yang pola kedua tuh. Berarti ya ini pembilangnya 4/2, penyebutnya P kali Q kali R. Berarti dia perkalian itu bukan min 3/2. Wah, yang bikin buku sedang lelah ya. Berarti ini kan negatifnya yang pertama ini positif, berarti ini negatif lagi. Tapi oh iya kebetulan angkanya sama, ini min 3 min 3. Kirain penulis bukunya udah sangat lelah. Jadi min dari min 3/2 benar ya. Tapi dapatnya bukan dari yang ini ya, tapi dari yang ini. Sesuai dengan rumus pola perkalian dari ke semua akar-akarnya. Oke, paham?
Nah, maka kakak hitung ya. Hasil akhirnya kakak hitung sendiri. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita diminta menyelesaikan contoh 10 ini nih, kita bahas ya. Kalau kita diminta menentukan nilai K ya dari persamaan X pangkat 3 min X kuadrat plus KX plus 9 sama dengan 0 nih. Ini ada K-nya nih, perhatikan. Oke, sorry. Nah, dia mempunyai dua akar-akar yang saling berlawanan nih. Jadi pelajaran kelas 10 itu kita ingat tuh di matematika wajib ya. Oke. Juga waktu SMP sebetulnya udah dibahas nih. Nah, kita gunakan. Baik, kita lihat di sini. Kita memisalkan akar-akar persamaan X pangkat 3 min X kuadrat plus KX plus 9 sama dengan 0 itu adalah P, Q, dan R. Ya, kita misalkan P, Q, dan R boleh, kita misalkan dengan X1, X2, X3 juga boleh ya. Namanya pemisalan. Tapi harus konsisten. Oke, misal dua akar berlawanan adalah P dan Q. Akar berlawanan itu yang kita misalkan adalah yang P dan yang Q. Oke. Berarti ini yang penting, pahami ini. P tambah Q harus 0. Ya. Oke. Maka dari persamaan diperoleh ya P tambah Q tambah R itu kita menggunakan rumus yang ini ya, koefisien X pangkat tertinggi dikurang 1 per koefisien X pangkat tertinggi dikalikan negatif. Lihat rumus yang ini ya, yang pada slide sebelumnya, yang awal. Oke, dapat min 1-nya dari situ. Oke. Kemudian dikalikan min, maka dapatnya 1. Oke ya. Nah, aduh, ibu udah klik hapusan, apa masih pulpen? Oke. Nah, kemudian PQ tambah PR tambah QR itu adalah K per 1. Oke, ini tadinya negatif positif ya. Oke. Terus kita lihat lagi yang P kali Q kali R, berarti negatif, ini kan negatif merah, ini positif ya, ini negatif merah. Ingat ya pola yang awal. Buka lagi aja slide-nya, lihat lagi catatan kakak ya. Maka hasilnya adalah negatif dari 9 per 1 ya, gitu, gampang. Nanti insya Allah akan bisa lihat, mudah melihat polanya. Aduh, ibu udah klik hapusan. Oke ya. Terus berarti P tambah Q sama dengan 0 dari sini nih kan. Kita akan gunakan nih. Oke. Maka P tambah Q tambah R kan sama dengan 1. Berarti ini adalah 0 tambah R sama dengan 1. Karena PQ-nya sama dengan 0. Oke, pahami itu? Ya, bisa di-pause, ulang lagi videonya. Oke. Terus berarti ya, kita lanjut lagi, kita gunakan PQR itu adalah negatif 9 dan R-nya sama dengan 1. Berarti PQ ini R-nya kan diganti 1, PQ kali 1 sama dengan min 9. Itu sebabnya PQ-nya sama dengan min 9. Ya, pahami? Oke. Baik. Terus K
itu sama dengan, berarti ya, ini kan dari sini PQ tambah PR tambah QR. Ya, berarti ini PQ, kita tulis lagi. Ini karena sama-sama ada R-nya, R-nya keluarin dari kurungnya. Permainan operasi aljabar, Kak. Oke, kalau itu udah ngerti, lanjut lihat di sama dengan nih setelah berikutnya ini. Sama dengannya berarti PQ-nya tadi sama dengan min 9, ya kan? Berarti ini PQ sama dengan min 9, masukin. Tuh. Jadi matanya lihat ke atas, ke bawah, gitu. Lihat apa yang bisa dimanfaatkan. Oke. Terus ini 0 kali 1 dapat dari mana nih? Ya. Kita lihat PQ-nya adalah 0. P tambah Q-nya adalah 0 kan ini. Ya kan? Ini R-nya adalah 1 kan? Jadi ini masuk 1. Oke. Nah, gua hapus nih. Berarti ya, ini adalah min 9 ditambah 0 sama dengan min 9. Oke. Nah, baik. Mudah-mudahan Ibu tidak ada yang salah ucap. Jikapun ada salah ucap, kakak jangan ikutin yang salah ya, tapi justru komunikasikan ke ibu biar kita bisa perbaiki bersama ya. Bismillah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh soal berikutnya nih. Jika diketahui persamaan suku banyak itu X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 9X plus K sama dengan 0. Salah satu akarnya adalah 2 kali akar yang lain. Dengan demikian, nilai K yang bulat sama dengan oke. Nah, seperti ini nih, Kak. Ya. Kalau kita punya X pangkat 3 plus min 8X kuadrat plus 9X plus K sama dengan 0. Ya. Akar-akarnya kita misalkan PQR ya, itu yang kita misalkan. Nah, tadi berdasarkan soalnya salah satu akarnya adalah 2 kali akar yang lain. Makanya kita pilih P sama dengan 2Q. Kenapa? Karena soalnya mintanya begitu. Ya, ketentuan dari soalnya. Oke. Nah, kalau yang ini yang Ibu lingkarin dapatnya dari mana? Dari rumus penjumlahan akar-akar. P tambah Q tambah R, pakai yang koefisien-koefisien dibagi itu loh, Kak. Oke, ingat lagi? Sip. Lihat lagi catatannya. Oke. Berarti ini adalah dapatnya 8-nya dapatnya dari mana? Dari negatif dari min 8 dibagi 1. Ya, 1 adalah koefisien X pangkat 3. Makanya dapatnya 8. Oke. Nah, terus ya, kita punya 3Q tambah R itu sama dengan 8 karena P-nya itu adalah 2Q. Jadi 2Q tambah Q jadinya 3Q. Oke, paham? Kita lanjut. Nih kita hapus. Bismillah. Kita hapus. Nah, kita lanjut ini nih. Ya. Ini adalah R sama dengan 8 min 3Q. Ya. Karena R-nya dibiarkan di satu ruas, 3Q-nya pindah ke kanan. Paham ya? Nah, kita lihat lagi berikut ini. Ibu bacakan yang ini.
PQ tambah PR tambah QR itu pakai rumus yang pola penjumlahan akar-akar ya, yaitu karena yang pertama tadi negatif, ini positif 9/1. Pakai rumus yang itu. Yang ini 5 itu nomor ya Kak ya. Tuh. Koefisien X pangkat 3-nya adalah 1. Oke ya. Terus kita lihat di sini. Maka setiap ketemu P itu kita ganti dengan 2Q karena P sama dengan 2Q. Nah, gitu ya. Berarti kakak ngerti ini 2QR karena P-nya diganti 2Q. Oke. Nah, terus lanjut lagi, berarti dia sama dengan 9 karena dari rumus tadi ya. Oke. Berarti ini kita hitung menjadi 2Q kuadrat ya, ditambah ini 2QR tambah 1QR, makanya jadinya 3QR ya. QR aja artinya QR-nya ada 1. Nah, udah ngerti nih. Sama dengan 9 tulis lagi. Terus 2Q kuadrat kita tulis lagi ya. Terus kemudian sebetulnya yang keluarnya adalah benar ya, 3Q keluar. Lalu ini 8 min 3Q dapat dari mana? Dari R ini. Oke, nah ini Bu hapus biar kakak jelas lagi ngeliat. Nih, dari sini. Gitu ya, jadi matanya ke atas ke bawah, lihat. Nah, terus udah kita tulis gini. Ya. Ini tuh nggak usah ditulis nih, sebetulnya bukunya lagi lelah dia. Oke ya. Maka ini adalah 2Q kuadrat. Karena ini dikali-kaliin nih ya, ini dikaliin. Tambah 24Q min 9Q kuadrat ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini, berarti kita punya di kiri ini tadinya 2 min 9Q kuadrat kan, min 7Q kuadrat ya. Coba perhatikan baik-baik. Terus pindah ruas ke kanan berarti jadi positif 7 karena ini 9 ini adanya di ini di kanan ya. Biar lebih mudah mungkin ibu coret dulu biar nolnya ada di sini, sebetulnya maksudnya gitu. 9-nya tetap di ruas kiri. 9-nya tetap di ruas kanan. Nah, ini setelah ngitung 2Q kuadrat ya, ditambah min 9Q kuadrat min 7 terus dipindahin ke kanan. Oke, paham ya? Ini Ibu hapus ya. Nah, maka yang 24 juga pindah ruas ke kanan ya. Mudah-mudahan sih bisa dipahami. Oke. Nah, seperti biasa difaktorkan deh ya, dengan memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke. Nah, dari faktor yang pertama ini dapatnya bentuk pecahan, berarti nggak diminta ya. Ini seperti biasa menyelesaikan pecahan, Q min 3 sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 3. Berarti akar yang bulat adalah yang 3 ya, bukan yang dari dapat ini, bukan yang dapat dari 7Q min 3 ya. Dia pecahan nanti hasil akarnya, hitung aja. Oke, maka Q-nya adalah 3 yang merupakan bilangan bulat. Ini P-nya dapat dari mana? Ya, P-nya dapat dari
ini 2Q. Makanya 2 kali 3 berarti P-nya 6. Itu. Ya. R-nya 2 dapat dari mana? Ya, masukin Q sama dengan 3 sama P sama dengan 6 ke sini, Kak. Hitung deh. Maka hasil R-nya sama dengan 2. Oke. Nah, yang ditanya di soal itu adalah PQR sama dengan min K. Ya, yang ditanya adalah nilai K-nya kan. Dimana K itu adalah ya memenuhi atau ada di dalam pola rumus PQR. Ya, karena PQR adalah negatif pada pangkat 3 ini, berarti dia kebagian negatif nih ya. Negatif dari K per 1. Pakai dulu rumus itu. Jadi K-nya ada di situ. Berarti PQR adalah min K. Oke. Berarti K-nya itu adalah min PQR. Oke. Berarti sama dengan tinggal masukin tadi P, Q, dan R-nya, maka dapat deh. Ya, hasilnya adalah 36. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita punya apabila akar-akar persamaan X pangkat 4 min 8X pangkat 3 min AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 membentuk deret aritmatika dengan beda 2, maka nilai A, B, C berturut-turut adalah, oke, kita lihat berikut ini. Nah, kata kuncinya deret aritmatika. Ini titik maksudnya, deret aritmatika. Ya. Bedanya 2. Berarti ini 2 plus X1-nya sama dengan X1 nih, kita misalkan. X2-nya karena deret aritmatika berarti bedanya 2 tinggal ditambah 2. X3-nya juga tinggal ditambah 2. Berarti X4-nya X1 tambah berapa? Oke, X1 tambah 6. Oke, pahami deret aritmatika. Buka lagi ya ininya dari matematika wajib tuh, deret aritmatika. Oke, nah kita lihat di sini. Selanjutnya ya, kita masukkan ke rumus jumlah dan perkalian akar-akar. Ya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan min A1 min A3 per A4 ya. Jadi kita lihat dia sama dengan ya, kita lihat yang ini nih. Berarti ini adalah min dari min 8 per 1 ya. Kita balik lagi ke sini. Dia adalah min dari min 8 per 1. Berarti sama dengan 8. Oke. Lihat ini adalah X1 kali X2 kali X3 kali X4 itu adalah A0 per A4. Ya, dia kebagian yang positif. Kita lihat lagi, berarti A0-nya itu adalah C per A4-nya adalah 1, maka dia adalah C per 1 sama dengan C. Catat dulu ya. Oke, kita hapus ini atau kita lanjut. Nanti substitusikan masing-masing nilai X1 ke X pada suku banyak. Ini maksudnya apa ya? Oke. Nah, X1 itu kita dapat nanti nilainya berapa, X2 berapa, X3 berapa, kita dapat dari sini ya. Kita lanjut di halaman berikutnya.
Nah, ya. Jadi kita tadi udah dapat ya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4-nya adalah 8. X1 kali X2 kali X3 kali X4 dapatnya C. Ya. Maka dari sini Ibu ganti dulu, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 8. Itu adalah X1 ditambah X1 tambah 2, karena tadi X2 itu adalah X1 tambah 2 ya, udah ditulis di slide berikut sebelumnya nih. Nih, dapat dari sini. Oke. Berarti ini X3 adalah X1 tambah 4 tambah X1 tambah 6 sama dengan 8, Kak. Oke, berarti X1-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 4X1 ditambah 2 tambah 4 tambah 6. Berarti 12 sama dengan 8. Oke, berarti 4X1 sama dengan min 4. Ya kan? Berarti X1-nya sama dengan min 4 dibagi 4, yaitu min 1. Oke, kita lanjut ke sini. Baik, berikut ini kita melanjutkan ya pekerjaan tadi, yaitu kita sudah sampai mendapatkan X1-nya adalah negatif 1 ya. Karena kita tadi sudah menuliskan X1 sama dengan negatif 1, X2 itu sama dengan X1 ditambah 2 kan, berdasarkan soalnya deret aritmatik, berarti min 1 tambah 2 sama dengan 1. Lalu X3 itu sama dengan X1 tambah 4 sama dengan min 1 tambah 4 sama dengan 3. X4-nya itu sama dengan X1 tambah 6 itu sama dengan min 1 tambah 6 sama dengan 5. Oke, nah kita masukkan kemana ini? Yaitu kita masukkan ke soalnya, yaitu X pangkat 4 min 8 kali X pangkat 3 min A kali X pangkat 2 ya, plus BX plus C sama dengan 0 ya. Untuk X sama dengan min 1 berarti min 1 pangkat 4 min 8 kali, ini hapus, min 1 pangkat 3 ya,
min A kali min 1 pangkat 2 ditambah B-nya berapa tadi? B kali min 1 ya plus C sama dengan 0. Maka kita rapihkan menjadi 1 min dari min 1 kan min 1 pangkat 3 min 1 kali min 8 jadi plus 8 min 1 pangkat 2 itu adalah plus 1 dikalikan min A berarti min A terus kemudian ini min B plus C sama dengan 0. Ini persamaan pertama ya, kita simpan dulu nih. Dari memasukkan X1 dengan min 1. Oke, kita lanjut dengan memasukkan min 1 X2 sama dengan 1 ya. Dari X2 sama dengan 1 kita masukin lagi ke persamaan soal ya, menjadi 1 pangkat 4 min 8 kali 1 pangkat 3 min A kali 1 pangkat 2 plus B kali 1 plus C sama dengan 0. Berarti 1 min 8 min A plus B plus C sama dengan 0. Berarti kita punya min 7 ya, min 7 min A plus B plus C sama dengan 0. Ya, ini. Oke. Nah, selanjutnya masukkan X3-nya ya, yaitu X3 sama dengan 3 ya. Maka dapat persamaan yang di stabilo ini adalah 9 min A min B plus C sama dengan 0 ya. Itu di substitusi eliminasi ya. Ada 3 persamaan di substitusi eliminasi, maka akan didapat nilai A, B, dan C-nya ya. Silahkan mensubstitusi dan mengeliminasinya sehingga kakak nanti mendapatkan jawabannya ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, insya Allah bisa ya. Baik, sekian dan terima kasih. Ibu memang sengaja tidak sampai ke jawaban akhir karena biar kakak tertantang ya untuk menyelesaikan ya tanpa harus dituntun sampai hasil akhir. Kakak harus yakin atas hasil akhir kakak. Ya baik, demikian, sekian dan terima kasih.